Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karinisa dengan NIM 2013-6054 dari Program Studi Geografi, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemahaman terhadap statistik spasial dan geostatistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah geostatistik yang diampu oleh Bapak Ariulfa. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada perbedaan antara statistik tradisional, statistik spasial, dan statistik geostatistik. Statistik tradisional atau non-spasial biasanya digunakan dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama yaitu kita memiliki seperangkat besar nilai data yang ingin kita pahami, dan kita dapat menggunakan statistik deskriptif untuk mencoba meringkasnya. Nah, yang kedua yaitu kita mungkin memiliki satu set sampel dan kita ingin tahu bagaimana refleksi sampel tersebut dari populasi yang lebih luas. Statistik spasial. Statistik spasial dirancang khusus untuk digunakan dengan data spasial dengan data geografis. Metode-metode ini sebenarnya menggunakan ruang, panjang, jarak, arah, orientasi, atau gagasan tentang bagaimana fitur dalam kumpulan data khusus berinteraksi satu sama lain. Tepat di dalam matematika yang benar-benar menggunakan statistik spasial berbeda dengan metode statistik tradisional. Geostatistik. Geostatistik merupakan jenis statistik spasial, misalnya yaitu teknik geostatistik yang melampaui interpolasi. Tidak hanya melihat fitur untuk memprediksi nilai di mana terdapat sampel data, tetapi benar-benar memanfaatkan hubungan spasial serta prediksi yang lebih akurat. Secara tradisional, geostatistik telah digunakan untuk data lingkungan, misalnya data curah hujan atau data ketinggian. Tujuannya yaitu untuk menciptakan permukaan dari titik-titik data yang sama. Geostatistik sangat cocok untuk menganalisis dan memprediksi nilai-nilai yang terkait dengan hampir semua jenis fenomena yang berkelanjutan secara jangka pendek. Selanjutnya ada statistik dan statistik spasial oleh Esri. Yang pertama ada perluasan analisis ARGIS geostatistikal. Satu set khusus dari perangkat geostatistikal. Yang kedua, semua pengguna ARGIS juga mendapatkan perangkat statistik spasial dengan alat untuk distribusi, pola, proses, dan hubungan sebagai bagian dari perangkat lunak. Inti di semua tingkat esensi. Yang ketiga, analisis bisnis Esri memiliki metode identifikasi pangsa pasar, analisis pelayanan, wilayah penjualan, dan pelanggan potensial. Ini juga dilengkapi dengan banyak data untuk digunakan dengan metode tersebut. Nah, autokorelasi spasial. Autokorelasi spasial hanya berarti bahwa ada struktur spasial dalam data. Data yang berhubungan dengan spasial secara autokorelasi melanggar asumsi untuk beberapa metode statistik tradisional, sehingga sering dipandang sebagai gangguan oleh statistik tradisional. Dalam geostatistik ini memiliki 3 cakupan. Yang pertama ada semivariogram untuk mengkarakterisasi pola spasial pada data. Yang kedua, ada pemodelan Kriging untuk memprediksi nilai di lokasi tanpa sampel. Yang ketiga, ada standar error untuk mengukur ketidakpastian tentang nilai yang tidak disampel. Selanjutnya ada alat dan topik geostatistik semivariogram. Statistik menyediakan alat deskriptif seperti semivariogram untuk mengidentifikasi tren yang mendasari fenomena spasial. Menurut hukum geografi pertama atau Blur, yaitu hal-hal yang lebih dekat ini akan lebih terkait daripada hal-hal yang jauh. Grafik semivariogram semua pasangan data menurut jarak.
Pengamatan lebih dekat bersama-sama memiliki kolerasi yang lebih tinggi. Namun, pada jarak atau range tertentu, tidak ada lagi hubungan antar titik yang berdekatan. Semi-variogram menggambarkan hubungan hingga menyentuh ambang di mana sampel lebih lanjut tidak lagi dikorelasi. Tujuannya adalah agar sesuai dengan fungsi matematika yang memodelkan tren dalam variogram Anda. Nah, kedua ada interpolasi Kriging. Kriging ini adalah sebuah teknik interpolasi yang memanfaatkan korelasi spasial antara sampel untuk memprediksi nilai lokasi tanpa sampel. Kriging ini dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada co-kriging. Kriging jenis ini menambahkan variabel terkait kedua sehingga Anda dapat meningkatkan prediksi dengan informasi sekunder. Misalnya, untuk memprediksi perubahan curah hujan di daerah pegunungan, Anda dapat menambahkan data elevasi sebagai covariat jumlah curah hujan. Yang kedua ada empiris Bayesian Kriging. Kriging jenis ini dapat membantu dengan memperlakukan varian lokal secara terpisah, alih-alih memiliki variasi yang sama secara keseluruhan. Kriging jenis ini melakukan kriging sebagai proses dasar yang terpisah dari area yang berbeda. Ini masih melakukan kriging tetapi dilakukan secara lokal. Selanjutnya ada universal kriging. Kriging ini menambahkan analisis permukaan tren atau penyimpangan dengan kriging biasa dengan memperhitungkan tren. Yang keempat ada indikator kriging. Ini dilakukan melalui kriging biasa dengan data biner 0 dan 1, seperti sel perkotaan dan non-perkotaan. Dan yang terakhir ada probability kriging. Kriging jenis ini menggunakan data biner mirip dengan indikator kriging pada poin 4 tadi, dan memperkirakan titik dan tidak diketahui untuk serangkaian toh. Nah, ini merupakan contoh dari model prediksi spasial kriging dapat kita lihat pada layar. Nah, kita lanjut. Yang ketiga ada standar error. Nah, keuntungan dari kita menggunakan geostatistik ini adalah ia menilai ketidakpastian untuk nilai-nilai yang tidak sampel dengan peta permukaan standar error. Nah, peta standar error ini mewakili ukuran kepercayaan tentang beberapa besar kemungkinan prediksi itu benar. Nah, untuk sumber-sumber daya perangkat lunak geostatistik ini ada 4. Yang pertama ada Stanford Geostatistik, yang kedua ada Biodata, yang ketiga ada ArcGIS Pro, dan yang keempat ada Saga GIS. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.